Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang di mahasiswa RPL, calon pendaftar mahasiswa RPL. Teman-teman semuanya, saya akan memberikan beberapa penjelasan terkait dengan formulir 1 untuk RPL. Jadi Bapak Ibu semuanya, dalam formulir RPL ada 3, ada F01, F02, dan F03 yang itu harus disiapkan bersama-sama untuk memenuhi bagian dari persyaratan untuk mahasiswa RPL. Saya izin share screen untuk menjelaskan beberapa hal. Oke. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita mulai dari formulir 01. Di sini Bapak Ibu nanti diminta untuk mengisi tentang nama, misalnya nama saya Rasidi. Terus program studinya adalah program studi misalnya PGSD. Saya mau mendaftarkan RPL di program studi PGSD. Bapak Ibu perlu kami jelaskan bahwa pada bagian ini akan dijelaskan tentang pengertian RPL dan kaitannya dengan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi yang dituju di masyarakat, baik lulusan SMA atau sederajat atau bagi masyarakat yang pernah kuliah tapi terputus dan telah memiliki pengalaman. Baik pengalaman kerja secara mandiri maupun pengalaman kerja di perusahaan, lembaga pemerintahan swasta, kemudian akan melanjutkan pendidikannya pada jenjang pendidikan tinggi. Pada bagian ini juga dijelaskan mengenai kesetaraan antara hasil belajar berupa kompetensi atau pembelajaran yang telah diperoleh masyarakat dari berbagai sumber. Ya. Secara non formal, informal, dan atau pengalaman bekerja dengan hasil belajar secara formal yang diperoleh di perguruan tinggi. Bapak Ibu, pada bagian ini juga lebih dijelaskan mengenai nama dan jenjang kualifikasi program studi, capaian pembelajaran lulusan, daftar mata kuliah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan pendidikan pada program studi tersebut. Pada bagian ini, memuat instruksi kepada calon untuk memilih mata kuliah yang akan diajukan untuk RPL seperti contoh berikut. Saudara dapat memilih mata kuliah yang diajukan untuk RPL sesuai dengan kompetensi capaian pembelajaran mata kuliah yang menurut saudara telah diperoleh dan pembelajaran secara non formal, informal, atau melalui pengalaman kerja. Dari pembelajaran formal yang pernah saudara ikuti ketika mengikuti kuliah di perguruan tinggi sebelumnya. Ya, ini ada beberapa contoh-contoh mata kuliahnya. Ada beberapa contoh-contoh mata kuliahnya. Nanti Bapak Ibu semuanya di sini akan ada kolom seperti ini, Bapak Ibu. Mohon. Akan ada kolom seperti ini, Bapak Ibu, misalnya nanti langsung diklik sesuai dengan program studinya. Contoh misalnya, saya klik di PAUD, klik di PAUD, nanti oke. Nanti teman-teman akan memperoleh beberapa program studi, misalnya diklik salah satu, nanti akan muncul link beberapa ke Excel, ya, ke Excel, ya. Ke Excel saya tunjukkan, Excel-nya nanti akan muncul Excel-nya. Di sini Bapak Ibu akan memilih, ya, akan memilih, sebentar. Oke. Nanti Bapak Ibu akan memilih, ya ini. Nanti akan ketika klik program studi, nanti akan diarahkan untuk masuk ke form 01 ya. Ini misalnya ada program studi, ada mata kuliah di PGSD ya, yang kira-kira Bapak Ibu sudah menguasai atau belum. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu semuanya sudah menguasai psikologi pendidikan, klik RPL ya. Di tanda checklist atau tanda V juga boleh. Yang kedua, etika profesi pendidikan, saya sudah menguasai, ya klik seperti ini juga. Yang lainnya belum. Misalnya kurikulum saya sudah menguasai, landasan pendidikan saya sudah menguasai, AIK, keislaman saya sudah menguasai, bahasa Inggris misalnya saya belum. Jadi ini bagian dari evaluasi diri Bapak Ibu semuanya. Kira-kira
sudah menguasai atau belum, atau bisa juga, nah jadi kalau sudah menguasai tidak perlu dikasih tanda yang tidak usah diisi ya. Misalnya saya ngisi juga PKN sudah pernah, terus multikultural sudah, terus aktualisasi guru sudah, terus kepramukaan sudah. Misalnya satu lagi branding sekolah sudah. Nah, jadi Bapak Ibu di form 1 ini Bapak Ibu cuma memberikan checklist pada mata kuliah yang Bapak Ibu kira-kira sudah kuasai. Nah, setelah itu Bapak Ibu semuanya di form 1 sudah selesai. Nah, perlu kami jelaskan kembali terkait dengan form 1 terkait dengan ini. Nah, jadi nanti Bapak Ibu setelah Bapak Ibu semuanya mengklik dan mengisi itu, Bapak Ibu perlu pahami proses-proses di RPL. Yang pertama ini Bapak Ibu pertama menghubungi tim RPL di perguruan tinggi, yang kedua menyiapkan aplikasi RPL, yang ketiga penilaian asesmen oleh asesor, dan tahap keempat keputusan hasil asesmen. Bapak Ibu untuk proses yang pertama pendaftaran di PMB, Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran di PMB Unima. Nah, di sini yang terlibat calon mahasiswa dan tim PMB. Ya. Mahasiswa melakukan pendaftaran mahasiswa baru di unit PMB dan bisa melakukan secara online maupun offline. Ya, setiap Jumat bisa dilakukan. Ini sekarang tidak hari Jumat saja, tapi setiap hari bisa dilayani untuk mahasiswa RPL. Terus konsultasi dengan tim RPL. Kami nanti akan ada tim yang mengarahkan Bapak Ibu untuk upload dokumen dan portofolio yang itu bisa menjadi bukti pendukung untuk pengakuan mata kuliah yang Bapak Ibu sudah kuasai tadi. Terus ada pengisian formulir tadi, ada F1, F2, F3. Ini tadi tahapan ini adalah tahapan F1. Setelah formulir F1, F2, F3 nanti sudah selesai, disetorkan, nanti Bapak Ibu akan direkognisi dokumen-dokumennya oleh asesor RPL. Kemungkinan juga bisa juga diberikan waktu kesempatan untuk melalui Zoom atau melalui ketemu langsung untuk meyakinkan asesor bahwa Bapak Ibu sudah menguasai mata kuliah tersebut. Setelah itu juga ada masa sanggah SKS atau tim kok. Setelah masa sanggah Bapak Ibu ketika sudah melihat hasil rekognisi, Bapak Ibu bisa menyanggah. Oh, saya seharusnya sudah bisa menguasai ini. Nah, nanti bisa dibuktikan dengan dokumen ataupun kompetensi. Berikutnya kami di tim universitas akan melakukan pleno untuk RPL dari pengelola, prodi maupun keuangan maupun asesor, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengerti prosesnya dan juga berapa yang diakui, berapa yang harus menempuh, dan juga berikut administrasi keuangannya. Terakhir sampai pembuatan SK Rektor tentang rekognisi. Proses selesai. Sangat mudah, sangat ringan, dan juga sangat kalau ada kesulitan Bapak Ibu bisa hubungi kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.